السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. وبعد، ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin, para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu bab taubah, bab bertaubat. Sebagaimana biasanya Imam An-Nawawi rahimahullah menyusun mutiara-mutiaranya diawali dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan ucapan Rasulullah SAW. Hanya saja pada bab taubat ini beliau sebelum masuk pada dalil, beliau berbicara definisi. Sehingga beliau berkata di awalnya, qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainal Allah ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha thalathatu syurut. Kata beliau, berkata para ulama, yang namanya taubat hukumnya wajib dari segala macam dosa. Kalau kemaksiatan itu kaitannya hanya dirinya dengan Allah, kaitannya hanya dia dengan Allah saja, tidak berkait dengan manusia, maka laha salasatu syurut, maka baginya ada 3 syarat. Yang pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertama, dia menghentikan kemaksiatan tersebut, berhenti dari perbuatan dosanya. Watsani an yandama ala fi'liha. Syarat kedua, hendaklah dia menyesali apa yang dia perbuat. As-salis, yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abada. As-salis, yang ketiga, hendaklah bertekad untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Bertekad untuk tidak kembali pada dosa tersebut selama-lamanya. Fa in fuqida ahadus salasati lam tasih taubatuhu. Kalau hilang salah satunya, maka taubatnya tidak sah. Demikian kata beliau rahimahullahu taala. Maka kita mendapatkan faedah penting dari beliau bahwa yang namanya taubat itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya terkandung 3 perkara. Yang pertama, menghentikan. Kalau dia bertaubat tapi tetap atau dalam keadaan terus mengerjakan perbuatan dosanya, itu bukan taubat namanya. Orang berbuat dosa, memegang khamar di tangannya sambil berkata, astagfirullah, astagfirullah, saya mau berbuat dosa. Astagfirullah, saya bertaubat pada Allah, minum lagi. Kemudian berkata istighfar, dalam keadaan di tangannya masih memegang botol khamr tadi. Ini bukan taubat. Mengapa? Karena la yuqli'. Adapun taubat seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika turun ayat innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijzun min amali syaitan. Ketika turun ayat yang menyatakan sesungguhnya khamr, judi, undi nasib adalah perbuatan kotor dari perbuatan syaitan, maka mereka pun menyatakan intahaina, kami berhenti. Dan mereka buang apa yang di tangannya, apa yang ada di bejananya, apa yang ada di drum-drum mereka, tentunya drum kayu waktu itu. Mereka membuangnya seluruhnya. Apa yang di tangan, apa yang di botolnya, apa yang di rumahnya. Semuanya mereka buang, sampai diriwayatkan oleh para ahli sejarah, Zuqaq al-Madinah
Zuqaq itu gang-gang Madinah, semuanya becek dengan khamr. Becek dengan khamr karena mereka semua membuang khamr tersebut. Dan mereka berkata, intahaina, intahaina. Ini an yuqli' anil ma'asiyah. Berhenti dari kemaksiatan tersebut. Yang kedua, disebutkan oleh beliau, an yandam, menyesali. Ada orang yang berhenti dosa, tapi tidak menyesali. Suatu saat saya akan berbuat lagi. Waktu itu saya pernah berbuat dosa, nikmat sekali. Terbayang-bayang terus. Nanti saya akan lakukan lagi kapan-kapan. Sekarang saya taubat. Tidak bisa begitu. Artinya dia belum bertaubat karena tidak menyesali sama sekali, bahkan merencanakan ingin berbuat kembali. Itu juga bukan taubat. Taubat setelah berhentikan perbuatannya, yandam ala fi'liha, menyesali perbuatannya. Kenapa kok saya sampai terjerumus dalam dosa ini? Mengapa saya terjerumus dalam perkara yang jelek, perkara yang membuat Allah murka? Mengapa saya berbuat seperti ini? Malu aku pada Allah. Ini penyesalan namanya. Dari hati. Bukan penyesalan hanya di lidah. As-salis, yang ketiga, al-azm an la ya'uda ilaiha abada. Bertekad untuk tidak kembali mengulangi. Ini pendapat yang sangat tepat dari para ulama yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Mengapa? Karena ada orang yang berkata dengan salah ungkapan. Syaratnya tidak kembali berbuat. Syaratnya tidak kembali berbuat. Berarti kalau kembali berbuat berarti tidak sah taubatnya. Ini salah bahasanya. Mengapa? Karena kalau tidak kembali berbuat, siapa yang tahu apa yang akan Allah takdirkan nanti. Tetapi saat itu dia harus berazam. Makanya disebutkan oleh beliau rahimahullah dengan kalimat ayya'zima, yang maknanya bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ternyata suatu saat terjerumus lagi ke dalamnya, dia bertobat lagi. Baik. Kalau sudah bertekad tidak mengulangi, terulangi kembali, ya bertobat lagi. Kalau bertekad lagi untuk tidak mengulangi, ternyata terjerumus lagi, taubat lagi. Bagaimana kalau sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali? Teruslah bertobat pada Allah Taala. Dan itu membuat jengkel syaitan. Sudah membisikkan godaan-godaan, sudah menipu dengan sekian kalimat-kalimat yang menipu dengan zukhrufal qawli ghurura, sudah berhasil menjerumuskan kita ke dalam dosa. Ternyata kita kembali bertobat, kembali menyesali, kembali menangis, kembali bertekad, aku enggak akan ulangi lagi. Kemudian setan berusaha lagi, mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun berhasil, tiba-tiba terjerumus lagi di dalamnya perbuatan yang sama, dia bertobat lagi. Dan itu membuat jengkel syaitan. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama sepakat bahwa perkara ini tidak dibatasi 2 kali atau 3 kali. Kalau terjerumus kembali, taubat lagi. Maka yang tepat, syarat ketiga, bukan tidak mengulangi lagi, tetapi bertekad untuk tidak mengulangi. Artinya kesungguh-sungguhan dalam hati untuk tidak mengulangi. Baik, itu kalau dosanya dalam artian dosa yang berhubungan hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Artinya tidak ada orang yang terdolimi. Kamu berbuat dosa di kamarmu dengan khamr tadi atau dengan kemaksiatan lain yang tersembunyi. Artinya hanya engkau dan Allah yang tahu. Orang lain tidak tahu dan tidak berkaitan. Atau kalaupun tahu, kamu tidak mendolimi mereka. Barakallahu fikum. Ini yang dijuluki dengan zalimun li nafsih. Karena dosa itu disebut kezaliman ada 3. Ada dzulmun lillah, wa dzulmun li nafsih, wa dzulmun li ghairihi. Kezaliman kepada Allah itu dalam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua, dzulmun li nafsih, kezaliman yang ada pada dirinya sendiri dan merugikan dirinya sendiri. Yang ketiga, dzulmun li ghairih, zalim pada orang lain, pada hamba-hamba yang lain. Adapun yang pertama dengan kedua, berarti hanya hubungannya dia dengan Allah saja. Ketika dia terjerumus dalam kesyirikan,
dalam kekufuran, maka segera dia bertaubat dan kembali pada Islam. Baik. Yang kedua, zulmun li nafsih, kalau dia berbuat dosa atas dirinya sendiri, merusak dirinya dengan narkoba, merusak dirinya dengan khamr, merusak dirinya dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan, itu zulmun li nafsih pada dirinya. Maka segeralah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang 3 tadi. Adapun zulmun li ghairihi, adapun zalim pada orang lain, berarti ada yang jadi korban, maka kata beliau, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaq bi adamiyyin fasyurutuha arba'ah. Adapun kalau dosanya berkait dengan manusia, ada korban dari dosa tersebut, kemaksiatan itu membawa korban, maka berkait dengan manusia fasyurutuha arba'ah, maka syaratnya 4. Tadi kan 3, sekarang 4. Hadhihi tsalasah, apa 4? Yang 3 sama dengan yang tadi. Berhenti dari perbuatannya, kedua menyesali, dan ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Yang keempat, wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Yang keempat, hendaklah dia berlepas diri dari hak-hak saudaranya, dalam artian dia melepaskan tanggung jawabnya dengan berbagai macam cara, berbagai macam bentuk, tergantung dari dosanya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Kalau dalam bentuk harta engkau merampas, engkau mencuri, engkau menipu, maka kembalikan padanya. Aku bertobat pada Allah Ta'ala. Ini hartamu, ambil kembali olehmu. Loh, saya kan waktu itu beli, iya, tapi sesungguhnya menipu. Itu barang palsu. Harganya tidak sampai sekian. Ini saya kembalikan uangnya. Atau dia mencuri, kembalikan. Atau dia merampok, kembalikan ila akhirnya. Ini kalau dalam bentuk harta. Wa in kanat haddu qadfin wa nahwahu makkanahu minhu. Kalau ternyata tuduhan-tuduhan, maka dia harus menyesali perbuatannya, menghentikan perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangi, dan mendatangi orangnya. Saya waktu itu hanya menuduh dengan tuduhan palsu. Silahkan. Apa yang mau kamu timpakan pada saya? Apakah mau diselesaikan kembali ke pengadilan ila akhirnya? Makanahu minhu. Atau kalau bukan makanahu minhu, menyerahkan dirinya untuk dihukumi. Yang kedua, afuhu, meminta maafnya. Baik, wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Kalau ghibah, minta halalnya. Ana pernah beberapa kali menceritakan tentang kejelekan antum. Maafkan saya dan halalkan saya demi Allah sudah bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Baik. Kalau ditanya rinci apa kejelekannya, tidak harus ya, dirincikan. Pokoknya saya sudah menceritakan dan saya akan perbaiki kembali nama antum. Saya akan perbaiki kembali nama anda. InsyaAllah bi'idlahi ta'ala. Saya bertekad untuk memperbaiki kembali namamu. Artinya dengan menyampaikan bahwa apa yang aku lihat itu belum tentu benar. Wallahu a'lam. Saya itu dengar dari orang lain. Ila akhirnya. Wa yajib an yatuba min jami'id dunub. Dan itu pada segala dosa. Hendaklah kalau ada korbannya dari manusia, maka engkau meminta maafnya, meminta halalnya, mengembalikan madlamatahu. Mengembalikan madlamatahu. InsyaAllah nanti akan dirincikan dalam beberapa hadis berikut yang akan dibawakan dalam mutiara-mutiara hikmah yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Qala, wajib berbuat taubat atau wajib bertaubat itu dari seluruh dosa. Yang diwajibkan adalah bertaubat dari semua dosa. Tetapi kalau bertaubat dari sebagian dosa, sah taubatnya. Demikian menurut para ulama ahlul haqqi. Tetapi sah pada dosa tersebut. Misalnya dia punya 10 dosa atau 10 jenis dosa. Dia bertaubat dari 3 dosa diantaranya. Maka 3 dosa tadi sudah diampuni. Masih sisa 7 yang belum dia bertaubat padanya.
maka diperintahkan untuk bertaubat, wajib bertaubat dari yang 7 tersebut. Artinya, sebagaimana dikatakan oleh beliau, kalaupun bertaubat dari sebagiannya, maka sah taubatnya untuk sebagian tersebut. Sebagian sisanya masih perlu taubat lagi. Artinya ini berbeda dengan beberapa pendapat yang berkata bahwa bertaubat dari seluruh dosa. Kalau dari sebagiannya tidak bisa, tidak sah. Ini tidak rajih, tidak benar pendapat seperti ini. Yang benar adalah kalau dia bertobat dari sebagiannya, tetap sah. Kadang-kadang manusia berkata kepadanya, kamu bertobat dari ini, nggak bertobat dari itu. Biasanya, teman-temannya yang biasa berdosa dengannya, yang biasa berbuat maksiat bersamanya, ketika dia bertobat akan berkata, kamu bertobat dari ini, padahal tidak bertobat dari itu. Itu juga dosa, yang ini juga dosa. Kenapa dari itu? Maksudnya ingin menggembosi. Maka jangan gubris dia. Bilang, alhamdulillah aku sudah bertobat dari satu perkara ini. Insya Allah aku akan lanjutkan bertobat dari perkara yang berikutnya. Sehingga jangan dicerca. Karena dia sudah mulai bertaubat dari dosanya satu persatu. Dan itu bagus. Alhamdulillah. Allah wa baqiya alaihi al-baqi. Maka sisanya tetap dia berkewajiban untuk bertaubat. Wa qad tadhaharat dalailul kitab was sunnah, dan telah banyak dalil-dalilnya dari kitab was sunnah dan juga ijma' para salafil ummah wa ijma'ul ummah ala wujubit taubah. Telah sepakat umat tentang wajibnya taubat. Qadibina azakumullah kaum muslimin, para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, beliau sudah jelaskan apa makna taubat dan apa syarat-syaratnya. Maka mulailah beliau akan membawakan dalil-dalilnya satu persatu. InsyaAllah kita akan baca dan akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Di antaranya yang pertama, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah seluruhnya, wahai kaum mukminin, agar kalian mendapatkan salah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Jazakallahu khair kepada Ustaz Muhammad yang telah menyampaikan mutiara indah dari Imam Nawawi rahimahullah. Semoga memberikan manfaat. Dan tadi terkait dengan definisi dan syarat-syarat ya Ustaz. Dan tentu saja nanti insyaallah setiap hari kita akan ikuti dari ayat-ayat Al-Quran yang semoga akan memberikan kepada kita motivasi untuk kita bertobat. Baik kaum muslimin, kita buka ruang tanya jawab untuk Anda, dan silakan Anda tanyakan di 0853 16 25 kali kemudian 6. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang hukum menyewa lahan atau pohon buah. Contoh, saya punya lahan yang ada pohon mangganya, disewakan ke orang lain untuk dipelihara dan dimanfaatkan pohonnya. Bagaimana hukumnya? Apakah termasuk riba? Jazakallahu khairan. Baik. Kalau disewa dengan makna dia mengolahnya, dia menyiramnya, dia memupuknya, dia mengolah kebun tersebut, dan kemudian hasilnya buat dia, falam ara laha ba'san. Sepertinya saya melihat tidak ada apa-apa. Ini tidak mengapa. Tetapi kalau menyewa itu maksudnya pokoknya buahnya selama 1 tahun ini saya beli semua dengan harga sekian, itu nggak boleh. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Berbeda. Kalau tadi dia menyewa dan mengolah kebun-kebun tersebut, dan supaya bisa berbuah dia beginikan, dia begitukan, supaya banyak buahnya ila akhirih, maka itu usaha dia. Tetapi kalau membeli selama 1 tahun, itu bukan menyewa sesungguhnya. Yang disebut di dalam istilah kitab pengijon. Pengijon itu membeli sesuatu yang belum jelas. Apakah setahun ini buahnya akan banyak atau akan sedikit? Apakah 1 tahun ini buahnya akan melimpah atau buahnya malah gagal panen? Apakah yang tahun ini buahnya akan bagus seperti tahun lalu, atau mungkin akan kecil-kecil, jelek, dan kemudian berhama? Wallahu alam, tidak tahu. Maka di sini ada gharar. Gharar itu adalah satu jual beli yang mengandung spekulasi tinggi yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW naha an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar.
Barakallahu fikum. Sehingga kalau mau membeli buah yang masih di pohon, ini karena berkaitan dengan ini nggak mengapa, tambahan faedah. Maka ketika dia membeli buah yang di pohon, syaratnya pertama buah itu sudah bisa dipetik saat itu. Artinya kalau korma sudah berwarna merah atau berwarna kuning. Karena ketika hijau diturunkan rusak. Ya, ini tidak akan matang. Tapi kalau sudah memerah atau menguning diturunkan akan masak. Maka ketika memerah menguning itu syarat pertama. Syarat kedua, ya tentunya mangga juga begitu. Syarat kedua harus diturunkan saat itu juga. Ini buahnya. Saya beli sekian, boleh turunkan. Begitu. Setelah cocok harganya. Ada yang ketiga. Pembeli dan penjual sama-sama tahu dan bisa menaksir jumlahnya di atas pohon. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau salah satunya tidak bisa menaksir, akan terdolimi. Misalnya penjualnya nggak bisa menaksir, kelihatan sedikit, kata pembelinya, ini cuma sekian, udah sekian aja. Iyalah, begitu diturunkan sekian puluh karung, penjualnya terkejut. Kalau tahu segitu nggak saya jual dengan harga yang murah begitu. Ini terjadi kedoliman. Artinya ketidakridhoan dari si penjual. Atau sebaliknya, pembeli yang maghbun. Ketika pembelinya tidak ahli, tidak mengerti. Penjualnya tahu, pohon ini diperkirakan paling-paling sekian. Oh ini banyak ini, begini-begini. Karena memang di pinggir-pinggir semua buahnya terlihat seperti banyak. Sudah sesuai harganya, diturunkan hanya 1 karung saja. Lebih sedikit, yang dia perkirakan bakal 10 karung. Maka penjualnya yang sedih. Kali ini rugi dia. Sehingga syarat berikutnya adalah harus sama-sama ahli dalam menaksir buah di atas pohon. Sehingga tidak akan ada yang terdolimi antara keduanya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun menyewa harus dirincikan seperti tadi. Kalau menyewa dalam artian buahnya selama 1 tahun semua buat saya. Berapa jumlahnya kamu tidak tahu. Dan itu namanya jual beli sesuatu yang tidak jelas. Tidak boleh membeli kambing yang masih ada di perut induknya. Ini kalau lahir saya beli. Tidak boleh. Demikian pula pohon sebelum berbuah. Nanti kalau kalau berbuah saya beli. Tidak boleh. Karena mengandung gharar. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Afwan Ustaz, apakah memasang AC untuk masjid termasuk amalan jariah? Kalau termasuk, apakah amal jariahnya terputus apabila AC tersebut rusak? Jazakumullah khairan. Nah, semua apa yang membantu kaum muslimin dalam ibadah mereka adalah amal jariah. Seorang dalam keadaan beribadah pada Allah membutuhkan ketenangan, membutuhkan ketentraman. Kalau panas, berkeringat, dia gelisah dan tidak akan khusyuk salatnya. Tetapi dengan air conditioner tersebut, dia akan sejuk, akan tentram, bahkan bisa jadi dia akan lebih khusyuk doanya, dan bisa jadi akan didoakan pula orang yang memberikannya. Masya Allah. Tetapi namanya jariah selama barang tersebut bermanfaat. Kalau itu bangunan, selama dia terus bermanfaat, maka dia jariah. Selama digunakan, maka dia jariah. Ketika berhenti, ya berhenti. Demikian pula AC ketika rusak dalam artian bisa diperbaiki, ya jariah lagi, nyambung lagi. Tapi kalau artiannya sudah suatu saat kan memang akan rusak lah. Kullu man 'alaiha fan. Bukan hanya AC, masjid juga suatu saat akan rusak. Saya dulu sumbang keramik dan kemudian keramiknya sudah hancur, pecah-pecah, diganti dengan yang baru. Ya selesai sudah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah akan lipatkan pahalanya berlipat-lipat kali di sisi Allah Ta'ala. Dan akan Allah berikan jariahnya terus-menerus. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya, apakah hukum video call? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Baik. Nah, sebagian ulama membolehkan dengan syarat tidak direkam. Ini yazul. Saat itu saja terlihat, kemudian setelah itu hilang. Nah, sebagaimana pernah ditanyakan kepada beberapa ulama seperti Syekh Shalal Fauzan, wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustaz, saya penuntut ilmu ingin menyebarkan agama tapi kepada Allah kadang keliru dalam bersikap, tidak sesuai dengan al-haq. Di sisi lain,
Ana ingin memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar ana yang banyak. Mohon bimbingannya Ustaz. Mana yang lebih selamat untuk ana? Wahai para pencari ilmu, tugas kalian adalah mencari ilmu dan itu tugas utama. Kalau ada orang lain yang lebih berilmu di tempatmu, di sekitarmu, menyampaikan ilmu, walhamdulillah, kamu bersyukur pada Allah dan teruskan thalabul ilm. Jangan terburu-buru ingin menyampaikan atau ingin menjadi ustaz atau ingin ceramah, jangan. Belajar sampai terpaksa harus ngajar. Jadi saya katakan terpaksa karena sudah tidak ada orang lain yang lebih berilmu dari kamu, maka kamu harus ngajar. Atau kurang orang yang berilmu di saat itu. Sehingga biasanya orang berilmu itu barakallahu fikum seperti matahari. Ketika matahari terbenam, mulai terlihat berkilauan di langit bintang-bintang. Demikian pula seorang berilmu di tempat kamu, ketika dia sudah tidak bisa lagi mengajar karena satu hal atau wafat atau lainnya, maka niscaya murid-muridnya akan berkilauan seperti bintang-bintang, akan terlihat. Tapi ketika ada matahari nggak terlihat mereka. Itu satu. Yang kedua, memang kalau kita menyampaikan ilmu kepada orang lain harus memiliki adab-adab dalam menyampaikan ilmu. Dan itu diantaranya disebutkan atau dirincikan dengan ringkas satu persatu oleh Syekh bin Baz dalam akhlaqud da'iyah, akhlak para da'i. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh seseorang apabila seorang istri mendualisme aturan suami? Misalkan suami larang anaknya untuk melakukan hal-hal lagun misalkan, malah dibolehkan oleh istrinya, dan ini dilakukan lebih dari 3 kali misalkan. Yang kedua adalah kebiasaan keluar rumah, atau misalkan ke rumah orang tuanya walaupun bukan dalam jarak safar yang berjarak lebih dari 5 km tanpa izin suami jika sedang marah. Jazakallahu atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan ini sesungguhnya sangat jelas jawabannya, tapi sangat berat prakteknya. Yang namanya ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Sesungguhnya laki-laki itu pemimpin bagi para wanita, karena Allah lebihkan pada mereka di atas perempuan dan juga karena apa yang mereka nafkahkan. Di samping itu juga Allah SWT menyampaikan kepada para wanita, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Para wanita itu hendaklah menjadi wanita yang saleh, yaitu wanita yang taat kepada Allah, taat pada Rasulnya, dan kemudian taat pada suaminya. Maka engkau sebagai rakyat mengikuti perintah pemimpinnya. Jangan sampai ada dualisme dalam satu keluarga. Kalau ada 2 pimpinan dalam satu keluarga, niscaya rakyatnya akan kacau. Kalau ada 2 pemimpin, maka pemimpin itu seorang suami. Baik, adapun istri hendaklah mentaati suaminya dalam mendidik anak-anaknya. Maka engkau katakan, wahai istri, kepada anak-anakmu, jangan, bukankah bapak sudah melarang? Ingat ucapan abimu kemarin. Mendukung apa yang diperintahkan oleh bapak mereka. Ini membantu, mendukung, menegaskan apa yang sudah diperintahkan oleh pimpinan keluarga. Itu seharusnya. Demikian pula ketika keluar rumah, ketika pergi ke rumah orang tuanya, harus dengan izin suami. Karena dialah pemimpinmu, dialah tonggak rumahmu, dialah orang yang harus kamu taati. Dan kalau seorang wanita, seorang istri mentaati suaminya dalam keadaan dia sudah mengerjakan yang wajib-wajibnya, diberikan Masya Allah keutamaan yang sangat besar. Di antaranya kata Nabi SAW, wanita ini idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha, kalau seorang wanita sudah salat 5 waktunya,
sudah puasa bulan Ramadannya, dan kemudian mentaati suaminya, maka dia dipersilahkan masuk ke dalam surga dari 8 pintu yang dia sukai. Mana yang dia mau dia masuki? Min abwabis samaniyati sya'at. Silahkan masuk ke jannah. Min abwabis samaniyati sya'at. Silahkan masuk dalam surga dari pintu manapun yang 8. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan seorang istri yang salehah yang mentaati suaminya. Hanya saja saya ingatkan kepada suami, para pemimpin, hendaklah dia memimpin dengan adil dan bijak. Hendaklah memimpin dengan apa yang Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Perintahkanlah atau ajaklah atau bimbinglah keluargamu agar jauh dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini perintah pada pimpinan-pimpinan rumah tangga. Maka pimpinlah mereka dengan al-haq, satu. Yang kedua, pimpinlah mereka dengan cara yang hak. Mimpin dengan hak, artinya dengan hukum-hukum yang hak. Tetapi cara-caranya juga harus dengan hak, dengan hikmah, dengan lembut, dengan bijak. Sehingga dia tahu kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya. Maka hendaklah dia katakan pada istrinya, nanti ya, besok atau lusa kita akan ke sana. Artinya melarangnya karena satu hal yang suatu saat akan diizinkan, karena silaturahmi pada orang tua adalah khair. Barakallahu fikum. Sehingga kalau tidak bijak kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran, kita tidak bisa salahkan satu pihak. Tetapi bisa jadi dua pihak ada kesalahannya masing-masing. Wallahu taala a'lam. Apakah dengan melunasinya terus terhindar dari riba? Kalau engkau sudah menandatangani second kontrak bahwa kalau saya terlambat sekian 1 bulan ini saya akan tambah sekian, kalau begini saya akan tambah sekian, itu artinya kamu sudah menyetujui riba, dan itu sudah salah. Walaupun kau bisa melunasinya secara lengkap, tidak pernah terlambat, tetapi kamu sudah menyatakan saya setuju kalau ditambah harganya, kalau tambah panjang waktunya, tambah harganya, saya setuju. Itu sudah menyetujui riba. Bertobatlah pada Allah SWT. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, waktunya sudah habis dan jazakallahu khair atas kesempatan Ustaz untuk menyampaikan kajian Islam dan menjawab pertanyaan kami. Dan kaum muslimin, insyaallah kita akan lanjutkan esok hari pada waktu dan kesempatan yang sama, masih dalam bab tentang tobat. Dan terima kasih atas atensi Anda dalam pertanyaan-pertanyaan, dan semoga akan memberikan manfaat bagi kita semuanya kaum muslimin. Dan kami ucapkan mohon maaf yang atas salah dan kurangnya, dan juga semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat. Sekali lagi, Anda bisa sampaikan pertanyaan di 0853 16 25 kali dan kemudian 6 pada kesempatan esok hari. Adapun pertanyaan yang belum terjawabkan, kami mohon maaf. Insyaallah semoga akan terjawabkan pada kesempatan esok hari. Al-kalam wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.